Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, serta kesempatan kepada kita semua. Pemirsa Mutiara Iman, kehidupan modern hari ini seringkali menuntut kita untuk tampil berani, percaya diri, bahkan kadang tanpa rasa sungkan sedikit pun. Namun di tengah dorongan untuk selalu ekspresif itu, ada satu sifat yang justru kian memudar, yakni rasa malu. Padahal dalam Islam, rasa malu bukan tanda kelemahan, justru ia adalah bagian dari keimanan. Tapi di sisi lain, dalam kehidupan sosial saat ini, ada kalanya rasa malu justru dianggap penghambat. Jadi sebenarnya, seperti apa rasa malu yang terpuji dalam pandangan Islam, dan bagaimana menumbuhkan rasa malu yang benar di tengah budaya digital yang serba terbuka seperti sekarang ini? Kita bahas lengkapnya hanya di Mutiara Iman. Dan untuk membahas tema kita hari ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember. Beliau adalah Ustadz Habibullah Ridho MPD. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung di Mutiara Iman. Dan Ustadz Habibullah ini hadir dari KUA Patrang sebagai penyuluh dari Kemenak Jember. Betul. Tema hari ini kita cukup menarik Ustadz, tentang pentingnya rasa malu. Karena makin kesini rasanya tidak ada batas antara kita dengan sesama, begitu ya. Begitu mudah kita membagikan hal dalam hidup kita ataupun hidup orang lain yang sangat mudah diakses oleh orang lain bahkan. Sebenarnya Islam sendiri bagaimana untuk bisa memandang dalam hal tersebut sehingga kita bisa menjadi umat yang lebih bijaksana. Untuk itu kita akan simak terlebih dulu pengantar tausiah dari Ustadz Habibullah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Hadirin dan para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diperjumpakan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini senantiasa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat ma'asalam pun juga kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barakah syafaatnya beliau di dunia dan akhirat. Amin. Baik, berbicara terkait dengan pentingnya rasa malu dalam kehidupan sehari-hari kita dari sudut pandang atau perspektif agama dan sosial. Secara tidak langsung hari ini kita hidup pada zaman yang serba instan, serba cepat, di mana batasan antara yang benar dengan yang salah, sopan dan tidak, terkadang sudah mulai kabur di masa kini. Malu itu di era dulu, mungkin di masa yang lalu, itu menjadi sesuatu yang menjadi mahkota, menjadi sebuah kehormatan. Tapi di era ini terkadang sudah kabur semua. Banyak sekali anak-anak, orang tua, bahkan sudah banyak yang meninggalkan sifat malu tersebut. Padahal Islam sangat menganjurkan sifat malu itu sebagai pengokohan iman. Nah, kita ingin tahu dulu apa sih malu itu dalam perspektif agama. Jadi malu dalam perspektif agama adalah al-haya, yang dimana al-haya ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan oleh Imam Samarqandi, al-haya itu adalah suatu sifat yang mendorong seseorang untuk meninggalkan keburukan dan kemaksiatan dalam rangka menjaga marwah dan harga diri. Namun dari perspektif sosial juga hampir sama. Jadi sifat malu ini adalah sifat untuk kemudian tidak dilakukan oleh seseorang karena itu merupakan perbuatan yang bisa jadi melanggar etika yang ada di masyarakat. Nah, dalam agama dipandang al-haya itu adalah minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Makanya korelasinya antara malu dengan iman ini sangat kuat sekali. Jadi kalau kemudian orang ngaku iman tapi tidak ada rasa malu di dalam
perilakunya, perbuatannya, dan ucapannya, bisa jadi keimanannya bermasalah. Karena malu itu adalah buah daripada iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kalau keimanannya bagus, keimanannya kuat, maka sifat malu yang ada di dalam orang tersebut juga akan semakin bagus. Artinya dalam artian di sini al-haya, kata Imam As-Samarqandi, ada dua. Al-haya itu fi wajhaini, ada dua aspek. Yang pertama, fima bainaka wa bainallah wa fima bainaka wa bainan nas. Jadi malu yang ada di antara manusia dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah malu antara dirinya dengan Allah. Nah, malu kaitannya dengan diri kita dan Allah. Ketika kita ini berinteraksi dengan Allah, tidak boleh kita kemudian bermaksiat. Malu rasanya kepada Allah saat kita mungkin sudah diberi rezeki, diberi kenikmatan yang luar biasa, tapi masih kita bermaksiat kepadanya, berbuat dosa. Nah, ada juga malu yang sifatnya antara hubungannya dengan sesama. Nah, sekarang yang terjadi ini banyak dilanggar. Jadi kalau dulu kita mau mungkin mengambil hak orang lain, kan malu. Mencaci orang lain, malu. Atau berkata-kata yang tidak baik untuk orang, apalagi membuka aib orang lain, itu kita rasanya malu. Apalagi dalam keluarga. Mohon maaf, kalau di masa-masa dulu orang tunangan saja, kalau ketemu tunangannya itu nggak mau kumpul. Nunggu dulu, baru setelah nikah baru kemudian bisa kumpul, duduk bareng, jalan bareng. Berbeda dengan sekarang, bukan muhrimnya sudah jalan bareng duluan, dan itu ngapunten, sudah nggak ada rasa malu. Kadang di depan orang tua, apalagi di depan masyarakat, sudah tidak, hampir tabu. Oleh karenanya, sesuai dengan tema tadi, di zaman-zaman ini sudah mulai mengalami degradasi. Jadi sudah mulai ada penurunan rasa malu itu dalam diri kita, dalam diri manusia, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama. Banyak sekali hal-hal yang kalau dulu kita berkata-kata kotor, malu, ya kan? Kemudian di sisi lain banyak anak-anak muda mungkin dulu kepada orang tua ketika berbicara kotor itu malu. Sekarang kadang sudah dilapraskan. Kemudian siswa di sekolah, di pendidikan dan sebagainya, itu dahulu kepada guru tuh luar biasa. Malu bukan berarti minder, tapi malu sebagai sifat ta'zim, sebagai sifat sopan santunnya santri kepada gurunya. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang terjadi sekarang dalam era-era digital ini banyak sekali, karena hal-hal mungkin karena reputasi, mengejar follower dan sebagainya, sehingga banyak sekali hal-hal yang dilakukan sehingga tidak tahu batas mana, batas yang benar, yang dilabrak semua. Nah, hal ini yang tidak diinginkan dalam Islam. Kaitannya dengan al-haya tadi, malu di dalam Islam ini selain memang wujud daripada bagian daripada iman, juga menjadi sebagai pondasi penguat untuk dalam pondasi dalam rumah tangga, dalam keluarga, untuk menjaga kehormatan dirinya. Sehingga dengan orang itu punya sifat malu, keimanan yang kuat, tidak mudah untuk berinteraksi seenaknya, selalu berpikir apakah apa yang dibicarakan ini nanti akan salah atau tidak. Kemudian dampak, berbicara dampak dari orang dari sifat yang sudah tidak laksanakan lagi malu ini, dampaknya sangat banyak sekali. Kemudaratan itu banyak sekali ketika itu dilanggar dalam aturan syariat yang di Islam ini. Ketika orang itu kemudian berbicara manfaat, orang yang tentu kapabilitasnya orang itu akan dihormati orang. Pasti beliau memiliki kehormatan yang luar biasa. Tetapi manakala sudah dilanggar, sudah tidak rasa malunya sudah banyak dilanggar, bisa jadi dalam rumah tangganya, baik interaksi orang tua dengan anaknya, sudah akan banyak bermasalah, Pak.
Baik, Masya Allah. Sebuah pengantar yang menyentuh dan membuka pencerahan bagi kita semua bahwasanya rasa malu itu perlu kita hadirkan. Tidak hanya di masa lalu ketika Rasulullah mengajarkan, tetapi hingga hari ini, begitu nggih. Betul, betul. Cuman seperti yang Ustadz Habibullah katakan tadi, bahwasanya semakin modern zaman, semakin banyak tantangan kita untuk bisa menjaga diri, utamanya rasa malu terhadap Allah bahkan sesama. Nah, makna dari al-haya minal iman ketika kita ingin mengimplementasikan di kehidupan modern seperti saat ini, bagaimana cara atau tips yang paling efektif untuk kita lakukan, Ustaz? Ya, baik. Jadi al-haya dalam Islam ini diadakan adalah sifat malu. Sifat yang ada di dalam diri manusia untuk mendorong agar tidak berbuat maksiat dan berbuat dosa. Sehingga dengan seperti itu ia memiliki kehormatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam konteks modern, bagaimana al-haya, sifat malu ini menjadi benteng kehidupan, menjadi benteng moral di dalam seseorang itu agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang berbau maksiat, hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Apalagi ngapunten, orang kalau sudah tidak punya rasa malu, dia akan mudah melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Idza lam tastai fasna ma syi'ta." Jikalau tidak ada rasa malu, maka silahkan kamu berbuat apa saja. Nah, artinya ketika orang sudah tidak punya pondasi malu, tidak punya rasa malu, berarti tidak ada pondasi dalam kehidupannya. Sehingga tanpa batasan, tanpa apa, dia akan mudah melakukan apa saja. Yang penting tujuannya tercapai, tanpa memikirkan konsekuensi dan dampak dari apa yang dilakukannya, karena sudah tidak ada rasa malu, sehingga norma-norma, aturan-aturan semuanya sudah dilanggar, Bang. Itu terkait dengan al-haya di dalam pandangan agama. Namun di kenyataannya banyak sekali hal-hal yang kita lihat di media sosial, aib-aib rumah tangga, bahkan betul. Seorang suami atau istri membeberkan bagaimana kondisi istrinya yang mungkin tidak menyenangkan di rumah. Banyak sekali kita tonton ya, Ustaz. Betul. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin ada nilai baiknya ketika misal ada seorang istri yang menjadi korban KDRT. Itu di-up di media sosial, akhirnya ramai. Para netizen dan juga mungkin pihak berwenang ini membantu untuk mengawal. Nah, apakah itu juga menjadi dampak baik atau justru sebenarnya tidak perlu dilakukan? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Kita rehat sejenak terlebih dulu, dan saudara tetaplah bersama kami. Mutiara Iman akan segera kembali.